Halo teman-teman semua. Selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Flem dikejutkan dengan kemunculan Ma Yusong dan Hong Byon yang menjadi satu kelompok. Flem berpikir kenapa Ma Yusong bisa satu kelompok dengan Hong Byon, padahal setahunya mereka berdua tidak memiliki hubungan sampai sekarang. Terlebih lagi dalam cerita aslinya, mereka tidak akan melakukan kontak sama sekali, tapi ini akan menjadi tim yang sangat menonjol. Para siswa yang melihat monster ikan trigram tentunya sangat terkejut, karena itu adalah monster spesial ukuran menengah besar, bahkan sulit untuk dikalahkan dengan 5 orang party saja. Flem berpikir jika monster ini bukanlah monster spesial menengah besar biasa, karena dia setidaknya berbeda dengan monster pada umumnya. Ikan trigram memiliki atribut air yang kuat terhadap elemen api, sekaligus juga monster bersayap yang bisa melayang di udara. Akan tetapi, monster ini menjadi counter yang sempurna tidak hanya bagi Hong Byon, tetapi juga bagi Ma Yusong, karena mereka berdua memiliki atribut api, bumi, tanah, dan petir. Flem tidak menyangka jika mereka berdua akan mengincar monster spesial berukuran menengah besar yang gagal ditaklukkan banyak tim, tetapi juga mengabaikan keuntungan atribut elemen. Flem merasa kedua orang ini benar-benar mengincar poin habis-habisan, tapi itu hanya sepadan apabila mereka berhasil menaklukkannya. Trigram kemudian mengeluarkan aumannya untuk memberikan ketakutan pada lawannya, tetapi sayangnya hal tersebut tidak mempan pada Hong Byon dan Ma Yusong. Hong Byon mengatakan kalau begitu mari kita mulai, dan Ma Yusong mengatakan baiklah Tuan Putri. Para siswa yang melihat mereka berdua tentunya berpikir kenapa Ma Yusong malah mundur ke belakang, padahal lebih baik jika mereka menyerang secara langsung. Para siswa mengira jika formasi ini sangatlah aneh, sebab seorang kendek seperti Ma Yusong malah bersembunyi di belakang seorang bishop. Namun rupanya hal itu hanyalah pengalih perhatian saja, karena Ma Yusong dengan cepat langsung bergerak dan menghilang dari belakang Hong Byon. Sihir yang digunakan Ma Yusong barusan bukanlah sihir blink, melainkan itu adalah power jump yang membuatnya bisa melompat tinggi dan jauh daripada lompatan biasa. Cholwang mengatakan untuk kelas 1, power jumpnya boleh juga, tapi Bandion mengatakan itu masih belum cukup untuk mencapai monster itu. Bandion heran dengan strategi macam apa yang digunakan kedua orang itu, padahal sudah jelas jika power jump tidak akan bisa digunakan di udara. Akan tetapi, tampaknya Ma Yusong sudah mempersiapkannya dan mulai membuat sebuah batu pijakan di udara. Seketika itu, sebuah sihir bola api melesat ke arah Ma Yusong. Lebih tepatnya sihir itu berasal dari Hong Byon yang mengincar batu pijakan tersebut. Alhasil, Ma Yusong mendapatkan dorongan sekali lagi untuk bisa menggapai trigram dan melakukan serangan yang tidak pernah diduga. Cholwang dan Bandion tentunya sangat terkejut dengan strategi yang digunakan mereka berdua untuk bisa mencapai tempatnya trigram. Cholwang mengatakan siapa yang akan menduga jika mereka berdua akan melakukan rencana yang cukup gila itu, belum lagi jika Hong Byon salah menembakkan bola sihirnya. Dengan kesempatan itu pula, Ma Yusong langsung mengeluarkan pukulan tanah raksasa dan mulai mendekati trigram yang masih terkejut. Hanya dengan sekali hantaman saja, trigram langsung terjatuh membentur tanah dengan sangat keras selagi tidak bisa menghindar ataupun bertahan di udara. Para siswa yang melihat sihir Ma Yusong tentunya hampir saja tidak percaya jika pukulan batu barusan itu dapat membuat trigram langsung terkapar di tanah. Akan tetapi, hal tersebut masih belumlah selesai karena Ma Yusong sekarang menggunakan sihir pengekang pada trigram dan membuatnya tidak bisa melarikan diri kemanapun. Cholwang berkomentar jika strategi yang digunakan kedua orang ini sepertinya sudah sangat matang sampai membuat trigram tidak bisa melakukan perlawanan balik. Namun sepertinya, sihir kekangan Ma Yusong masih belum cukup untuk menahan kekuatan trigram karena dia sekarang sudah dapat menghancurkan kekangan tersebut. Ma Yusong mengatakan dirinya sudah menduga jika sihir kekangan seperti ini akan sangat mudah dilepaskan, namun sayangnya semua itu sudah terlambat untuknya. Ma Yusong mengatakan sebaiknya dia nikmati waktunya yang tersisa karena sihir milik Tuan Putri sudah siap dan akan segera dikirimkan padanya. Dalam sekejap, sihir Hong Byon langsung menimpa trigram yang sangat kuat sampai membuat trigram berteriak kesakitan. Para siswa yang melihatnya tentunya terkejut karena sihir tersebut sampai membuat monster yang memiliki resisten api mengalami kesakitan yang begitu kuat.
Namun tentu saja, serangan Hong Bion bukanlah serangan terakhir, karena sekarang Ma Yusong akan bergabung dan memberikan sihir serangan tambahan. Dengan begitu pula, sihir serangan Hong Bion yang berupa elemen api dan sihir Ma Yusong yang berupa elemen petir bergabung dan membuat Trigram hanya bisa berteriak kesakitan. Karena serangan brutal kedua orang itu, Trigram pada akhirnya hanya tersisa mayatnya saja yang sudah gosong seperti sebuah arang. Para siswa tentunya tidak menyangka jika kelas 1 memiliki kekuatan segila ini, bahkan itu pun sudah selevel dengan kelas S tahun ketiga. Para siswa tentunya langsung berbicara mengenai Hong Bion dan Ma Yusong yang dianggap sebagai jenius kelas 1 tahun ini. Dalam pikirannya, Hong Bion sangat yakin jika monster apapun yang akan dilawan Baek Yusel nantinya tidak akan pernah bisa membuatnya mengalahkannya. Hong Bion sangat yakin jika kali ini dirinya pasti akan memenangkannya dan membuat Baek Yusel berada di bawahnya. Peserta kali ini adalah Baek Yusel dan Aisel, di mana mereka ditanyai oleh para penguji tentang monster yang akan mereka lawan kali ini. Baek Yusel tentunya mengatakan jika mereka memesan 5 monster yang sesuai dengan lembaran yang mereka berikan. Mendengar Baek Yusel meminta 5 monster, tentunya itu membuat Hong Bion dan siswa lainnya tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Para murid itu mengatakan melawan 1 monster saja dengan 5 orang sudah cukup sulit, tapi mereka berdua ingin melawan 5 monster hanya berdua saja. Para siswa itu mengatakan mereka memang mendengar rumor soal Baek Yusel, tapi mereka tidak mengira jika Baek Yusel akan melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Setelah mendengarkan permintaan dari Baek Yusel, para penguji tentunya mengeluarkan para monster yang sudah dituliskan dalam lembaran kertasnya. Seorang profesor peneliti monster bernama Bichen tentunya sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh kedua siswa itu. Namun ketika melihat kombinasi monster itu berupa Haimeradun, Sunman Black Bull, Kaiden, Nami Slime, Sensitive Bat, Bichen berpikir apakah mereka akan melakukan hal itu. Hong Bion menanyakan apakah Ma Yusong mengetahui sesuatu tentang para monster yang akan dilawan oleh Baek Yusel. Ma Yusong mengatakan entahlah, dirinya memang penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Baek Yusel karena dirinya sendiri tidak tahu dengan jalan pikirannya. Akan tetapi, Ma Yusong juga tidak sabar melihat bagaimana Baek Yusel akan mengatasi situasi saat ini di mana mereka sedang terkepung oleh banyak monster. Lee Han-wol menanyakan siapa yang memutuskan pengaturan untuk melawan monster seperti ini dan Baek Yusel mengatakan itu dirinya. Lee Han-wol mengatakan Baek Yusel mungkin tidak akan terlalu kesulitan untuk melawan monster seperti ini sebagai seorang knight, tapi bukankah strategi ini akan sangat berat sebelah bagi seorang bishop? Baek Yusel mengatakan tentu saja tidak, karena strategi yang dirinya siapkan kali ini malah lebih menguntungkan bagi seorang bishop. Lee Han-wol mengatakan kalau mereka yakin soal itu, maka sebaiknya mereka mulai saja ujiannya. Karena ujiannya sudah dimulai, para monster itu sekarang mulai berfokus menatap Baek Yusel dan Aisel yang sedang digabung oleh mereka. Baek Yusel ingin agar Aisel percaya saja padanya, karena dirinya yakin jika Aisel bisa melakukannya, dan Aisel mengatakan dirinya sudah lelah mendengarkan perkataan itu. Baek Yusel mengatakan itu bagus karena dirinya akan mempercayakan strategi ini sepenuhnya padanya. Beberapa hari sebelumnya, Aisel berpikir jika Baek Yusel ini benar-benar orang yang sangat misterius, meskipun dirinya mencoba untuk mengetahuinya. Waktu itu, Aisel tidak percaya dengan dirinya sendiri, dan tampaknya dia sedang memikirkan banyak hal karena urusan pembagian kelompok. Aisel kemudian memanggil Baek Yusel, tapi Baek Yusel menanyakan apakah ada masalah. Aisel menanyakan kenapa Baek Yusel memilihnya, padahal seorang knight dengan kemampuan seperti dia bisa masuk bersama dengan kelompok manapun. Baek Yusel mengatakan perkataan Aisel memang ada benarnya jika akan ada banyak siswa yang mau menerima dirinya dalam kelompoknya. Sebagai contohnya, kalau soal kekuatan sihir, tidak ada yang lebih baik daripada Hong Bion, dan soal kendali mana, tidak ada yang bisa melebihi atau menyaingi Flame. Ma Yusong juga tidak diragukan lagi sebagai siswa nomor 1 paling kuat, dan seorang ahli seperti Won Ryang ataupun Adelen juga akan menjadi anggota yang paling pas untuknya. Akan tetapi menurut Baek Yusel, bekerja sama dengannya adalah keputusan yang terbaik, jadi Aisel tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak berguna seperti itu. Baek Yusel kemudian mengajak Aisel untuk melanjutkan latihan mereka, karena selanjutnya mereka akan bertemu dengan Kaiden.
Aisel selama ini selalu ragu akan keberadaannya dan tujuannya untuk membalaskan dendam, tetapi karena ada seseorang yang mempercayainya, dirinya tidak bisa mengecewakannya. Aisel memang masih tidak bisa memahami ataupun bagaimana, tetapi yang jelas jika Bae-Yusel pasti memiliki alasannya tersendiri untuk memilihnya. Jikalau begitu, Aisel akan dengan sekuat tenaga akan menunjukkan pada mereka siapa dirinya sebenarnya dan yang selalu mereka remehkan itu. Para siswa yang melihat Aisel tentunya tahu jika itu adalah resonansi supernormal, tapi seharusnya itu mustahil karena yang bisa melakukannya hanyalah seorang penyihir kelas 6 ke atas untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Apabila seseorang gagal fokus sedikit saja dalam resonansi supernormal, mereka akan terkena recoil mana yang membuatnya akan mengalami kelumpuhan mana, tapi para siswa masih tidak percaya jika seorang siswa kelas 1 bisa melakukannya. Bae-Yusel berpikir jika Aisel memang sangat mengesankan dan dia memang sangat cocok disebut sebagai kandidat Empress of the Winter. Karena Aisel sudah memulai pekerjaannya, Bae-Yusel rasa dirinya juga harus segera memulai party duonya untuk mengalahkan 5 monster ukuran sedang ini. Bae-Yusel kemudian menggunakan sihir Blink untuk berpindah ke depan Heimeradun dan memberikan serangan kejutan padanya. Karena Heimeradun terlalu terkejut dengan serangan dadakan Bae-Yusel, Heimeradun harus mendapatkan serangan telak dari Bae-Yusel. Namun karena serangan Bae-Yusel hanya dapat melukai Heimeradun, kata itu tentunya langsung kesurupan dan menyerangnya secara acak. Melihat Heimeradun yang mengamuk, Bae-Yusel tentunya menjaga jarak darinya karena tugas pertamanya sudah selesai. Bae-Yusel rasa sekarang adalah giliran bagi Sunman Black Bull untuk memulai pergerakannya setelah dirinya membuat Heimeradun kesurupan. Melihat sebuah lentera atau tanduk yang berada di kepala Heimeradun menyala merah, tentunya itu membuat Sunman Black Bull menjadi terkena provokasi. Layaknya banteng pada umumnya, Black Bull tentunya menerima provokasi tersebut dan bersiap untuk memberikan serudukan pada Heimeradun. Bae-Yusel rasa rencana untuk mengalahkan kelima monster ini berjalan sesuai dengan rencana yang seharusnya. Bagi Bae-Yusel yang sudah menambatkan game ini, tentunya pertanyaan bagaimana cara untuk mengalahkan 5 monster berukuran sedang sekaligus sangatlah mudah. Singkatnya, Bae-Yusel hanya perlu menciptakan situasi di mana para monster akan saling bertarung satu sama lain dan membuat tenaga mereka terkuras habis.